Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nurholis NIM 191173. Yang kedua Brian Firmansyah Saputra NIM 191182. Yang ketiga Hana Syafiah Nurina NIM 191193. Yang keempat Irza Dulibat NIM 171249. Di sini kami akan mempresentasikan tentang skandal etika akuntan internasional yaitu KAP Arthur Andersen. Kronologi kasus Enron skandal KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan permusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan di dunia akuntansi. Permasalahan yang melingkupi kasus Enron atau Arthur tahun 2001-2002 tidaklah unik dalam industri akuntansi. Permasalahan di dunia akuntansi itu seperti number games, merupakan istilah untuk memanipulasi data akuntansi untuk menghasilkan laporan yang sesuai keinginan. Yang kedua, manajer mengalami tekanan besar untuk memenuhi harapan pasar. Dan yang ketiga, terjadinya audit failure yang dilakukan oleh auditor. Seharusnya auditor bisa memperlihatkan gambaran sesungguhnya tentang perusahaan sesuai dengan GAP. Yang keempat, bisnis yang baru mulai menghadapi dua pilihan, bersikap jujur atau jangan bermain jujur. Disinilah peran auditor untuk melihat kecurangan yang dilakukan manajer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya Brian Firman Saputra, NIM 1182. Slide yang selanjutnya adalah sifat dasar akuntansi. Laporan keuangan seharusnya akurat dan berguna bagi masyarakat dan bisa digunakan untuk membuat keputusan yang rasional. Tapi apa yang ditampilkan tidak selalu akurat. Mereka cenderung untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginannya, seperti meeting one's number atau smoothing one's quarterly reports. Dari sini bisa dilihat banyak isu etika yang berkaitan dengan akuntansi. Atau bisa saja laporan keuangan itu dimanipulasi sesuai dengan keinginan mereka. Dan seharusnya sifat dasar akuntansi itu tidak berpihak pada pihak manapun atau cenderung netral atau sesuai dengan apa yang terjadi. Baik, selanjutnya akuntan memiliki kewajiban untuk menyediakan gambaran perusahaan sebenarnya. Akan tetapi, gambaran keuangan yang disediakan akuntan hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir orang yang membayar mereka daripada menyediakan informasi keuangan untuk pihak yang lebih banyak. Ada 4 laporan yang dibuat manajer: neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Mengembangkan jenis laporan keuangan adalah suatu bentuk seni yang melibatkan keahlian, judgement, teknik, dan pengaplikasian prinsip-prinsip untuk menentukan setiap elemen dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hana. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai etika pengungkapan informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi yang berguna bagi users jika pelaporan informasi akuntansi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dilaporkan dengan benar, maka tidak akan muncul permasalahan etika. Namun jika informasi akuntansi mempengaruhi para pengguna users untuk mengambil tindakan, dan tindakan mereka apakah menguntungkan atau merugikan orang yang mendapatkan informasi, maka informasi tersebut akan memberikan dampak terhadap pentingnya etika.
Kadangkala manusia secara tidak sengaja berbuat kesalahan atau salah dalam berucap. Mengatakan suatu kebohongan lebih mudah dibandingkan berkata jujur. Hakikat dari kebohongan tersebut dapat terlihat dari tujuannya, yaitu untuk mengubah perilaku orang lain. Tetapi, ada informasi yang tidak diungkapkan dapat diterima jika kita tidak berusaha mengubah perilaku orang lain dalam bertindak atau mengambil keputusan. Oleh karena itu, jika kita tidak mengutarakan suatu kebenaran untuk alasan-alasan tertentu tanpa berusaha mempengaruhi persepsi lawan bicara kita, maka mungkin hal tersebut diperbolehkan. Kejadian tersebut itulah yang sering disebut dengan white lie, atau sering disebut dengan bohong untuk kebaikan. Sebuah pepatah lama menyebutkan, jangan lakukan hal yang Anda tidak suka kepada orang lain. Oleh karena itu, saat kita akan mengatakan suatu kebohongan, maka kita sendiri tuh harus sadar dan mengingat bagaimana posisi kita jika kita sendiri yang dibohongi. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan dibuat oleh akuntan yang bekerja pada perusahaan. Akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh akuntan perusahaan. Akuntan yang mengaudit laporan keuangan tersebut menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan keuangan yang disusun bebas dari salah saji material dan dapat diterima sesuai standar dan prinsip akuntansi. Standar atau prinsip yang dapat diterima umum adalah GAAP, General Accepted Accounting Principle. Prinsip tersebut disusun dan disupervise oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Meskipun adanya aturan yang mengacu pada GAAP, permasalahan pengungkapan masih sering kali terjadi. Yang terakhir yaitu aturan-aturan yang dapat dipenuhi oleh akuntan. Meskipun tujuan utama akuntan adalah menyediakan gambaran keuangan suatu perusahaan, namun akuntan memiliki peranan lain yang dapat dilakukan. Beberapa di antaranya yaitu 1. Auditing, 2. Managerial accounting, 3. Tax accounting, 4. Financial planning, dan 5. Consulting.